Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk materi perkuliahan kita, akuntansi manajemen kali ini untuk kelasnya Bu Aftuka dan kelas saya yang berada di room 3 dan di room 4 akuntansi manajemen. Saya gabung karena hari ini Bu Aftuka sedang ada keperluan. Jadi saya handle untuk kelasnya Bu Aftuka. Jadi nanti untuk materinya saya share melalui link Google Drive yang sudah bisa teman-teman download melalui siakat masing-masing ya. Baik teman-teman, untuk materi kita hari ini kita akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen. Saya izin share screen. Ini ya, sudah nampak di layar terkait dengan sistem pengendalian manajemen, di mana di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih manajemen itu, suatu sistem itu dikendalikan dalam bentuk yang tersusun. Ini ya. Nah, untuk yang pertama adalah kenalan dulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen. Di sini yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen adalah pengendalian suatu kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen, di mana dia berguna atau berfungsi untuk mengumpulkan, melaporkan data, serta mengevaluasi kinerja dalam suatu perusahaan. Nah, suatu sistem dari pengendalian manajemen ini berusaha untuk mengarahkan berbagai macam usaha yang dilaksanakan oleh semua subunit organisasi agar mengarah pada tujuan organisasi dan tujuan para manajernya. Nah, di sini terkait ada 3 ya teman-teman ya, bisa dilihat di layar bahwa ada pengawasan, pengendalian, serta perencanaan. Saya lanjut. Nah, apa saja sih elemen-elemen dalam proses pengendalian? Ini sudah nampak di layar ya, bisa teman-teman lihat bahwa elemen-elemen penting dalam proses pengendalian antara lain adalah mengidentifikasi tujuan dan strategi. Lalu ada penyusunan program, penyusunan anggarannya, kegiatan dan pengumpulan realisasi prestasinya seperti apa dari pihak perusahaan, lalu ada pengukuran prestasinya, analisis pelaporannya bagaimana, serta adanya tindakan serta koreksi, serta yang terakhir adalah adanya tindakan lanjutan, ya. Ini kalau yang pertama itu adalah tahapan proses pengendaliannya. Tahapan proses pengendaliannya itu adalah sistem pengendalian manajemen terdiri atas struktur manajemen dan proses pengendalian manajemen. Nah, struktur pengendalian manajemen ini nanti dipusatkan pada berbagai macam pusat pertanggungjawaban, ya. Sedangkan proses pengendalian manajemen ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut tadi ya, proses pengendaliannya ya. Dia ada pemrograman di awal, lalu dia ada penganggarannya, lalu dia ada operasi dan pengukuran prestasinya seperti apa, lalu ada juga pelaporan serta analisisnya seperti apa. Ini adalah merancang sistem pengendalian manajemen. Nah, kalau kita berbicara mengenai suatu perancangan sistem pengendalian manajemen, dia digunakan untuk membuat
sistem pengendalian manajemen itu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dari tujuan organisasi ini terbentuk. Nah, penyusunan sistem pengendalian manajemen ini dapat eh, menggolongkan subjek pengendalian manajemen menjadi 3 bagian, ya. Dari yang pertama yakni adanya pertimbangan pola-pola otonomi yang akan digunakan oleh organisasi untuk mempengaruhi perilaku manajer ke arah pencapaian tujuan organisasi. Nah, lalu ada yang kedua yaitu menyusun secara lengkap rancangan struktur pengendalian manajemen. Yang ketiga adalah menyusun proses pengendalian manajemen yang sifatnya berulang-ulang. Kita bahas dulu untuk poin yang pertama, ya. Poin yang pertama adalah mempertimbangkan pola-pola otonomi yang digunakan oleh organisasi untuk mempengaruhi perilaku para manajer agar pencapaian tujuan organisasi ini dapat terwujud. Nah, bagian ini meliputi 2 identifikasi. Yang pertama yaitu perancangan sistem lanjutan serta penentuan iklim yang menentukan perilaku manajerial. Jadi di sini dua pertimbangan pola otonomi ini sangat berpengaruh dalam proses pengendalian dari manajemen. Yang kedua, yakni merancang sistem pengendalian manajemen terkait dengan menyusun secara lengkap rancangan struktur pengendalian manajemen. Contohnya atas dasar tujuan, strategi, serta kebijakan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, dalam penyusunan sistem pengendalian manajemen ini, dia akan menyusun bagaimana rancangan tersebut dapat secara lengkap, bagaimana rancangan tersebut dapat mengendalikan suatu sistem dari manajemen. Tes, mohon maaf, suara saya sudah terdengar. Tes. Suara saya sudah terdengar belum, ya? Tes. Mohon ditunggu sebentar, ya. Masih terjadi kendala. Tes 1, 2, 3. Masuk, ya. Mungkin suara saya. Ini saya ulang lagi, ya teman-teman, ya, terkait dengan yang kedua yaitu merancang sistem pengendalian manajemen, yaitu di mana menyusun secara lengkap rancangan struktur pengendalian manajemen atas dasar tujuan, strategi serta kebijakan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya penyusunan sistem pengendalian ini akan menyusun secara lengkap bagaimana struktur dari pengendalian manajemen itu sendiri. Ini ada beberapa rancangan terkait dengan strategi, ya, struktur pengendalian manajemen. Yang pertama adalah keputusan pembentukan pertanggungjawaban unit-unit dalam organisasi untuk menjaga sumber-sumber organisasi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah sistem pengukuran prestasi yang digunakan untuk mengevaluasi pusat pertanggungjawaban. Ya. Yang terakhir adalah penentuan intensif dan ganjaran untuk memotivasi perilaku para manajer pusat pertanggungjawaban dalam
pencapaian tujuan. Jadi 3 poin penting ini yang masuk di dalam rancangan struktur pengendalian manajemen atas dasar strategi serta tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penyusunan sistem pengendalian manajemen. Nah, jadi dari ketiga ini pada tahap 2 itu sangat dibutuhkan bagi perusahaan di mana dia eh, untuk merancang suatu sistem pengendalian dari manajemen itu sendiri. Suara saya hilang lagi ya ini, sebentar ya. Tes. Apakah sudah terdengar teman-teman? Slide selanjutnya ya. Nah, di sini merancang sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga ya. Yang pertama sudah, yang ketiga adalah yang terakhir ini adalah menyusun proses pengendalian manajemen yang sifatnya itu berulang-ulang. Nah, tujuannya apa? Kita merancang proses pengendalian manajemen yang sifatnya berulang-ulang. Tujuannya itu antara lain untuk menerjemahkan tujuan dan tujuan menyeluruh dari organisasi. Nah, di mana tujuan tersebut menjadi tujuan-tujuan yang ada di dalam perusahaan itu dalam berbagai sub atau unit pertanggungjawaban organisasi. Selanjutnya adalah terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi serta strategi di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah membandingkan presentasi yang sesungguhnya dengan prestasi yang diinginkan. Akhir yaitu membuat tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, itu tadi tahap pertama sampai dengan ketiga terkait dengan merancang sistem pengendalian manajemen. Yang pertama tadi saya review ulang lagi ya. Jadi karena ada kendala yaitu mempertimbangkan pola-pola otonomi yang digunakan oleh organisasi untuk mempengaruhi perilaku para manajer ke arah pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Lalu ada menyusun secara lengkap rancangan struktur pengendalian manajemen. Nah, tadi di dalam rancangan struktur pengendalian manajemen itu meliputi beberapa rancangan atau strategi. Yang pertama yaitu keputusan membentuk pertanggungjawaban di mana unit-unit organisasi menjaga sumber-sumber dari organisasinya. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan sistem pengukuran prestasi, di mana itu nanti akan digunakan oleh pihak manajerial untuk mengevaluasi pertanggungjawab dalam pusat pertanggungjawaban. Yang terakhir adalah menentukan intensif dan motivasi perilaku dari manajer dalam pusat pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan. Yang kedua lah, lalu yang terakhir yaitu menyusun proses pengendalian manajemen. Tadi ada beberapa tujuan ya. Yang pertama eh, yaitu membagi sub-sub unit pusat pertanggungjawaban organisasi, lalu terhadap perubahan lingkungan yang nantinya dapat mempengaruhi tujuan dan strategi dari perusahaan. Dia akan membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan prestasi yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah membuat tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa ditanyakan lewat chat. Ya, sementara mungkin belum. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita bicara yang namanya akuntansi manajemen ya,
kita pasti ada yang ada sub yang kita bahas yaitu namanya akuntansi pertanggungjawaban. Di mana ya akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya apa? Ada yang namanya akuntansi pertanggungjawaban ini. Tujuannya yakni untuk bertanggung jawab atas penyimpangan biaya serta penyimpangan pendapatan yang telah dianggarkan. Jadi ketika ini ya teman-teman, di dalam suatu instansi itu dibuat unit-unit pertanggungjawaban tersendiri, maka disitulah fungsi dari akuntansi pertanggungjawaban tersebut terrealisasikan, di mana unit-unit pertanggungjawaban manajer, sini ada yang bertindak adalah manajer unit itu nantinya akan bertanggung jawab terhadap manajer pusat pertanggungjawaban, ya. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini menyediakan informasi mengenai masukan serta keluaran dari transaksi dari perusahaan. Ini ya. Nah, ini identiknya akuntansi pertanggungjawaban itu nanti akan mengukur dalam ukuran masukan dalam ukuran biaya ya seperti biaya volume laba. Nah, ini bisa dianalis oleh manajer dari unit pertanggungjawaban per masing-masing divisi atau masing-masing unitnya. Ini adalah beberapa pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar ada di perusahaan-perusahaan ya, di mana di sini perusahaan pasti akan menentukan pusat pertanggungjawaban terkait dengan pusat biaya. Lalu ada lagi pusat pendapatan, ada lagi yang namanya pusat laba, pusat investasi. Nah, kalau di sini ada yang namanya pusat biaya, yaitu adalah pusat engineering atau biaya diskrionasi, di mana divisi ini dia benar-benar menganalisis atau mengevaluasi dari apa sih biaya yang dianggarkan oleh perusahaan, lalu berapa sih realisasi dari biaya tersebut, dan itu pastinya akan dipertanggungjawabkan oleh manajer pusat biaya, divisi di pusat biaya, sesuai apa tidak dengan anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun rencana anggaran. Bagaimana biaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, apakah dia bisa saja biayanya itu lebih besar ya teman-teman ya, bisa saja lebih kecil lah, itu lalu bisa dianalisis oleh manajer tingkat pusat biaya. Nah, yang kedua adalah pusat pendapatan. Pusat pendapatan, manajer mempunyai tanggung jawab untuk memperoleh pendapatan. Ketika perusahaan itu kan pada dasarnya yang diinginkan adalah terkait dengan laba ya. Tujuan dari bentuknya perusahaan adalah laba yang dia bisa langsung dalam jangka waktu yang lama dan perusahaan tersebut ada ya. Jadi di sini pusat pendapatan juga sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh. Di mana manajer dari pusat pendapatan ini mempunyai tanggung jawab untuk memperoleh pendapatan tersebut. Biasanya ini terkait dengan penagihan-penagihan dari jasa atau pendapatan yang telah terrealisasikan kepada lawan transaksi kita. Nah, ini tugasnya dari pusat pendapatan terkait tadi dengan pusat biaya tadi terkait dengan anggaran, dengan berapa sih anggaran dan biaya yang kita keluarkan. Tapi kalau untuk pusat pendapatan itu terkait dengan masukan yang sudah dengan yang sudah kita keluarkan terkait dengan jasa atau penjualan barang yang sudah kita lakukan dengan lawan transaksi kita. Nah, lalu di sini ada yang namanya pusat laba. Manajer pusat laba itu bertanggung jawab atas masukan dan keluaran mengenai laba yang diperoleh dalam suatu entitas, dalam suatu perusahaan. Kalau manajer pusat laba ini nanti
dia akan menghitung. Biasanya dia akan ini ya teman-teman ya, akan membandingkan laba tahun ini dengan laba yang tahun jalan, ataupun setiap perusahaan itu kan pasti ada yang namanya anggaran laba yang naik setiap tahunnya. Nah, apakah itu sesuai dengan yang telah ditetapkan di awal atau bahkan masih belum sesuai? Nah, itu nanti manajer pusat pertanggungjawaban laba ini benar-benar akan menganalisis kenapa sih jadi seperti ini, kenapa sih untuk biaya, mohon maaf, kenapa sih untuk pendapatan tahun ini mungkin tidak bisa sama dengan tahun, atau untuk kenaikannya tidak cukup signifikan atau lebih kecil. Nah, lalu ada yang namanya pusat investasi. Kalau yang namanya pusat investasi, di mana di sini manajer dari pusat investasi ini memiliki wewenang untuk mengendalikan laba dari investasi. Nah, jadi ini adalah beberapa pusat pertanggungjawaban yang ada di dalam suatu entitas perusahaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin lewat chat. Selanjutnya, terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban ya. Kita masih membicarakan mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Ya ini sistem akuntansi pertanggungjawaban terkait dengan informasi pertanggungjawabannya. Dia juga mempertanggungjawabkan aktifannya, pendapatan serta biaya. Itu nanti akan dihubungkan kepada manajer yang bertanggung jawab pada pusat pertanggungjawaban tadi. Bu Risma jelaskan tadi di awal. Nah, informasi ini itu bisa berupa histori dari aktifannya atau informasi yang akan datang terkait dengan informasi-informasi yang bermanfaat untuk penyusunan anggarannya. Dia dapat digunakan untuk penyusunan kinerja manajernya, untuk pusat pertanggungjawaban, atau untuk memotivasi para manajer dari unit-unit pertanggungjawaban yang terkait. Ini ya, akuntansi pertanggungjawaban ya, untuk manfaatnya. Lalu selanjutnya yaitu penilaian pelaksanaan kinerja. Terkait dengan penilaian pelaksanaan kinerja, akan membandingkan realisasi dengan anggaran biaya. Nah, apakah yang tadi saya kemukakan di awal tadi ya, pada awal perusahaan itu sudah melakukan namanya rencana anggaran dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Apakah realisasi dengan biaya yang sudah kita anggarkan itu sesuai atau tidak dengan anggaran biaya tersebut? Nah, kalau misal tidak, berarti tentukan sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Misal yang dianggarkan itu ternyata yang dianggarkan dengan realisasinya itu ternyata lebih besar. Nah, itu pasti ada sesuatu, dan di sini unit pertanggungjawaban itu harus menentukan penyebab terjadinya penyimpangan tersebut itu apa. Kita telusur, kita hitung lagi, kita analisis lagi. Nah, yang adalah penegakan perilaku yang diinginkan. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalau sudah memang lebih besar dari pengeluarannya, lalu apa penegakan perilaku yang diinginkan? Berarti di sini kita bisa menekan pengeluaran atau biaya-biaya lainnya. Berarti kan harus ada opsi dari setiap sebab yang timbul ya, yang terjadi karena adanya penyimpangan tadi. Ya. Oke, lalu di sini pengawasan dan pengukuran prestasi. Yang namanya pengawasan dan pengukuran prestasi ini bisa kita analisis dengan analisis SWOT ya. Ada weakness, strength, dan opportunities-nya. Ada kelemahannya, ada unggulannya, ada kekuatannya. Nah, ini kita analisis. Ini ada namanya margin kontribusi.
banyak organisasi itu menggabungkan ya teman-teman ya pendekatan kontribusi dengan akuntansi pertanggungjawaban, di mana mereka itu melaporkan menurut pola tingkat biaya maupun tingkat terkendalian atau controllability. Nah, ini ya. Lalu ada kontribusi pengendalian segmen, di mana kontribusi pengendalian segmen ini adalah tanggung jawab memusat di mana suatu ukuran biaya-biaya dan pendapatan yang terpisah itu dapat diperoleh. Lalu ada namanya kontribusi menurut segmen. Nah, kalau kontribusi menurut segmen ini, bisa teman-teman lihat di layar bahwa ini adalah usaha dalam menaksir prestasi kerja dari setiap masing-masing segmen. Lalu ada uncollected cost, di mana biaya yang mungkin ya termasuk biaya-biaya kantor pusat, biaya kantor direktur, atau biaya kegiatan perusahaan atau pajak, atau dari segi hukum itu bisa dimasukkan dengan uncollected cost. Ya. Oke, sampai sini pengawasan terhadap dan pengukuran terhadap prestasi ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada yang ditanyakan ya. Saya lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran kegiatan non keuangan. Nah, kegiatan non keuangan terkait dengan pengendalian mutu atau quality control ini merupakan usaha untuk memastikan bahwa produk dan jasa itu melaksanakan permintaan pelanggan. Di mana organisasi saat ini ya, yang ada di Indonesia atau di dunia khususnya, itu mengadopsi yang namanya program manajemen mutu formal. Nah, itu menjadi terlihat lebih jelas dari peningkatan di dalam mutu dari permulaan yang menyangkut produk ke layanan pasca jual dan pengiriman. Nah, ini itu akan mendorong proses penurunan atau pengurangan perputaran waktu atau circle time dan meningkatkan produktivitas. Nah, ini adalah terkait dengan pengukuran kegiatan non keuangan. Ya. Pengendalian mutunya bagaimana, lalu eh, apa namanya layanan pasca pembelian jasa atau barangnya bagaimana, itu adalah pengukuran kegiatan yang terkait dengan non keuangan. Kalau yang keuangan kita tes ya tadi ya terkait dengan analisis biaya anggarannya bagaimana. Kalau non keuangan kita terkait dengan after sales-nya ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di layar bahwa ada yang namanya biaya pelaporan kualitatif mengukur 4 kategori biaya mutu. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin akuntansi manajemen akan membicarakan mengenai biaya mutu ya. Nah, di sini ada pencegahan atau prevention. Ada yang namanya kegagalan internal atau external failure. Ada Excel atau penilaian. Lalu adanya kegagalan internal. Lalu yang keempat tadi ya, yang terakhir adalah pencegahan atau prevention. Nah, ini dalam pelaporan kualitas pengukuran biaya-biaya mutu ini sangat pengaruh dalam mutu di dalam suatu entitas atau di dalam suatu perusahaan. Jadi kegagalan internalnya itu bagaimana, lalu diukur menggunakan appraisal, lalu kegagalan eksternalnya bagaimana, diukur juga. Lalu yang terakhir adalah pencegahan-pencegahan dari adanya kegagalan eksternal dan kegagalan internal dalam suatu entitas. Nah, ini sangat penting ya teman-teman ya, terkait dengan pengukuran biaya mutu. Ini masih terkait dengan teorinya. Nanti untuk hitung-hitungannya mungkin bisa minggu depan kita berbicara mengenai biaya mutu. Oke, terus sampai ini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ya. Baik teman-teman, nanti kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman chat
yang ada di kolom live chat maupun siakat ataupun di WhatsApp grup masing-masing, baik yang ada di kelas saya maupun yang di kelasnya Bu Aftuka. Jadi bisa konfirmasi ke dosen masing-masing. Ini untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Nanti untuk tugas dan lain-lain nanti akan diberitahukan melalui dosen masing-masing di grup WhatsApp ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.